Kemudian tadi ya ada juga beberapa saya lihat. Kemudian tata boga. Nah ini beberapa ini banyak LKP, LKKP atau LAP ya, Lembaga Kursus dan Pelatihan yang mengakses. Kalau dari EKBM sendiri terlalu fokus di pembelajaran di kesetaraan. Nah, tapi kedepannya ya, mudah-mudahan ini ada akses kita juga kerjasama seperti kedua PKBM Bahrulum ini sudah peternakan, penghubungan sapi atau ternak sapi, kambing. Nah, ini adalah pengembangan supaya itu pemberdayaan masyarakat, supaya kemakmuran yang kita harapkan bisa diraih oleh teman-teman atau peserta didik kita. Nah, itu life skill Kang ya, jenis kegiatan PKBM. Kemudian tentang pendidikan keaksaraan dasar ya, kalau dulu keaksaraan fungsional, tapi kalau sekarang tuh pendidikan keaksaraan. Nah, ada keaksaraan dasar. Alhamdulillah hasil rapor kami bila hari di bulan April ya, kita bisa mengakses sampai 2.000 lebih barangkali itu peserta didik. Karena kita KD keaksaraan dasar saja dapat dana atau dapat jatah 1.600. Alhamdulillah sudah teman-teman bagi rata sudah makan yang PKB yang sudah terakreditasi ya. Tapi bagi yang belum, insya Allah nanti kalau ada kuota kita nanti di tahun akan datang, silahkan kita bisa kumpul, kita bagi barang. Dan gimana supaya kita dari sekarang harus kita perencanaannya. Oh iya, nanti ada kita punya tutor di alamat sini. Silahkan dari sekarang kita bisa data seperti yang diharapkan oleh Pak Kas tadi. Kita data, harus kita masukkan dulu, dapatnya masalah. Kita masukkan, kita data dulu. Nanti begitu ada program, ini kami sudah sekian orang. Kan nah itulah dasar kita juga menentukan. Ya. Jadi bukan sekedar kata-kata saja. Sebenarnya saya dulu kalau mendapatkan ini, mana? Harus kita lihat dulu datanya. Oh, sekian orang, bila perlu dengan by name, by address. Iya. Harus itu sebenarnya kita harus lihat verifikasi kita dulu, baru kita bisa si A PKBM A dapat sekian kelompok, sekian B dapat, supaya proporsional dan adil. Dan kalau sudah proporsional adil baru kita aman. Jadi tidak ada yang kecemburuan sosial dan seterusnya. Dalam hal kita menentukan kebijakan harus adil, tetapi dengan fakta, dengan dasar ya. Jadi kadang-kadang kita ingin lebih dari teman yang lain, tetapi data. Nah ini nanti ke depan mudah-mudahan ini yang kita maksudkan, ini yang kita inginkan, ini yang kita harapkan, supaya tidak ada lagi terjadi itu dan ini saling curiga mencuri antara kita dan seterusnya, supaya nanti kita dalam menentukan kebijakan harus ada dasar, yaitu data. Nah itu tentang kegiatan ini, yaitu kegiatan PKBM dalam bentuk KD keaksaraan dasar. Alhamdulillah 2021 kemarin 1.600 kita dapatkan. Ada juga tentang keaksaraan lanjutan berupa keaksaraan usaha mandiri. Nah, di tahun kemarin, tahun ini ya, tahun 2001 ini kita dapat data 700 peserta didik dari pusat. Alhamdulillah sudah juga dibagi, tapi kita berharap ya, kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan tidak refocusing atau dipangkas ini anggarannya, karena mestinya KUM dulu baru KD yang berjalan keluar dananya, tapi KUM-nya ini belum. Tapi tetap kami akan saling informasikan di pusat ya, kita tanya-tanya apa, tapi belum ada jawaban juga ini, apakah ini kena refocusing atau di pemangkasan anggaran atau tidak, belum ada jawaban. Tapi insya Allah lah, mudah-mudahan bisa kita akses sesuai dengan rencana, walaupun sedikit terlambat. Ini tentang keaksaraan lanjutan, yaitu keaksaraan usaha mandiri. Nah di sini sangat kelihatan nanti adik-adik. Jadi kita mencarikan materi-materi yang langsung menyentuh, yang bisa langsung dari pembelajaran itu
praktikan langsung jadi usahanya sendiri. Ya, Dikum ini kawasan usaha mandiri ini. Kita sesuaikan dengan situasi keadaan di setempat. Misalnya tanahnya sedikit kering tapi ubi luar biasa enak. Nah, di sana ada kelompok kita misalnya. Apa yang cocok? Otomatis pembelajaran tentang pembuatan keripik dari apa? Dari ubinya, dari talasnya, dari apa? Kita olah, dari materinya bagaimana olah, bagaimana, dan kita bantu untuk pemasarannya. Bentuk. Selama 2 tahun terakhir, ya kalau angka paket C itu hanya 4 PKBM yang menyelenggarakan paket A. Ya, di tahun 2019-2020 itu hanya 4 yang menyelenggarakan. Ya, nah tetapi tahun ini itu ada 23. Itu yang mendongkrak angkanya. Jadi kalau misalnya data tahun ini kita pakai untuk mengajukan pendanaan untuk paket B A, tentu saja tidak masuk akal. Kemudian data yang Bapak berikan sekarang ini kan saya anukan dulu ya. Misalnya seperti tadi. Jumlah peserta paket A pada sebuah lembaga ini yang laki-laki itu ada tiga. Kemudian tetapi meluluskan paket A 18 pada tahun ini. Saya khawatirnya yang 3 itu lulus juga. Ya, jadi masuk di dalam yang lulus. Oleh karena itu saya kira saya akan kembali meminta data ini ya lebih detail. Apa yang analisa Bapak-bapak bisa ini ya mengambil kesimpulan. Saya memberikan data itu banyak sekali kepada Pak Kadis itu ya. Data tahun sekian, data tahun 2019 sampai tahun 2021 ini kelulusannya. Tidak ada variabel apapun pada data itu. Tidak ada variabel apapun. Tapi kemudian beliau ternyata bisa menyimpulkan bahwa ternyata ini memang datanya tidak bisa dipakai. Kemudian disimpulkan bahwa kita belum konsisten terhadap pelaksanaan ini. Nah, terhadap kata kompetitif tadi sebenarnya tidak keliru-keliru, tidak jauh kelirunya gitu ya. Bapak-bapak ini kan model pendidikan kita sekarang itu model PKBM. Ya, saya sempat bertemu dengan Dirjen Kursus. Beliau saat ini sedang merancang aturan untuk anak-anak SMA yang sekolah 3 tahun. 2 tahun saja perlu sekolah. Yang 1 tahunnya itu boleh kerja. Jadi nanti lulus SMA dapat sertifikat sudah bisa ini kerja di sini, gitu ya. Nah, kan itu peluangnya justru lebih besar ada di PKBM. Nah, oleh karena itu saya kira dalam merebut murid itu kita memang harus kompetitif. Dalam mencari warga belajar itu kita jangan sampai yang kita rekrut itu hanya drop out atau yang sudah hampir mau kafir. Tetapi rekrutlah yang memang umur 7 sampai 21 tahun. Kalau ada di luar itu ya silakan. Kalau saya kok paket ya, yang umurnya di atas 21 tahun itu lebih setuju kalau di swadayaka. Kalau bisa. Tapi kalau memang tidak bisa, itu nanti kita pikirkan seperti yang tadi disampaikan. Kita kan sedang berjuang nih bagaimana caranya supaya bisa dapat BUP untuk pendampingan dana pusat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya kira masa depan PKBM itu sangat-sangat cerah. Model pendidikan on and off ini itu ditiru. Ya kan sekarang semua sekolah melakukan hal yang sama, ya, bahwa belajar lewat tutorial, belajar lewat modul itu sudah dilaksanakan.
Sekarang tinggal kita, apakah PKBM kita ini akan tetap konvensional, ya, atau kita bergerak maju? Kita, oleh karena itu kenapa seharusnya pengelola saja yang ini diomelin ini, ya, tapi kan tutornya juga harus tahu, harus paham dan ikut bersemangat. Ya, baik. Termin kedua.